Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus telah bangkit menampakkan diri kepada para murid. Sesudah sarapan, berkatalah Yesus kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Jawab Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemanapun kau kehendaki. Tetapi jika sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, ada banyak tafsiran dalam bacaan Injil hari ini mengenai mengapa kok Yesus itu sampai 3 kali bertanya kepada Petrus. Macam-macam tafsirannya adalah karena ada istilah 3 kata cinta. Ada stratanya dari eros sampai agape misalnya. Eros, philia, agape. Nah, di situ kita bisa melihat ada tafsiran yang pertama itu. Yang ketiga, di situ juga ada suatu kedekatan Petrus dan Yesus di sana. Dan Yesus mau menuntut keseriusan Petrus. Lalu tafsiran yang lain lagi adalah di sana mengungkapkan karena Petrus pernah menyangkal 3 kali, maka pertanyaannya juga sampai 3 kali. Ini tafsiran yang lain lagi. Tetapi angka 3 di sini untuk mengungkapkan bahwa betapa pentingnya di sana permintaan Yesus atau pertanyaan Yesus kepada Petrus itu, "Apakah engkau mencintaiku?" Di situ menjadi dasar ungkapan mengikuti Tuhan. Karena pada bagian akhir dari bacaan Injil di sana diungkapkan, "Ikutlah aku." Jadi unsur penting dari mengikuti Tuhan adalah cinta kepada Tuhan. Jadi bukan karena ada unsur-unsur duniawi atau unsur-unsur hanya keinginan semata atau apa, tetapi unsur cinta itu menjadi unsur yang paling hakiki. Sehingga Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali. Selain itu juga kita bisa melihat ada hal yang penting lagi bahwa kedalaman diri ini itu juga haruslah menjadi taruhannya. Karena kalau mencintai itu kata Tuhan Yesus sendiri adalah memberikan hidup kepada orang yang dicintainya. Ingin supaya orang yang dicintainya bahagia, bukan untuk membahagiakan dirinya semata-mata. Ini hal yang harus ada. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, memang ada banyak rumusan mengenai cinta
cinta itu sendiri, tetapi sesuatu yang misteri kalau kita mengamat-amati rumusan-rumusan mengenai cinta. Karena persis orang yang sungguh mencintai ini adalah orang yang sungguh-sungguh semacam kemasukan Tuhan sendiri. Karena dengan unsur cinta ini, orang akan menghendaki kebaikan, kebahagiaan untuk orang yang dicintai. Berarti tanda bahwa Tuhan berkarya dalam diri orang itu. Dan ini yang dituntut dalam diri Petrus. Baik, ini adalah bacaan Injilnya. Sekarang untuk diri kita. Ibu bapak, saudara terkasih, kita juga dituntut hal yang sama, yaitu cinta untuk kita melakukan kebaikan. Kebaikan untuk sesama, kebaikan untuk keluarga, dan kebaikan untuk diri sendiri pula. Selain itu juga kita dituntut aspek ketulusan, mau untuk memberikan diri kepada Allah juga, kepada sesama, kepada orang yang dicintainya. Ambil contoh konkret, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Pada saat orang pacaran, orang bisa mengatakan aku mencintaimu. Tetapi apakah setelah dia menikah, hal itu sungguh bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sebagai suami istri? Nah, ini juga menjadi suatu renungan sendiri untuk para suami istri dan orang-orang yang sedang memadu kasih. Selain itu juga orang yang mengikuti jalan Tuhan. Apakah betul kalau kita mencintai Tuhan, kita tidak mengeluh kalau Tuhan itu memasukkan kita seolah-olah di dalam pencobaan. Seolah-olah kita berhadapan dengan sang maut, dengan setan itu sendiri. Apakah kita tetap merasa mempunyai keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Jadi ada banyak macam-macam renungan yang bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini. Selamat merenungkan.